sinkron teratur setiap 24 jam. Ya, anggap aja fix 24 jam dia reproduksinya. Setiap sel darah yang terinfeksi menghasilkan 8 parasit. Dari 1 menjadi 8 parasitnya dalam 24 jam. Nah, asumsikan pada saat awal cuma ada 1 parasit yang masuk ke tubuh. Dan P ini menyatakan jumlah parasit setelah N hari. Maka saya bisa mendaftarkan nilainya sebagai berikut. Pada hari pertama digigit, hari ke-0, cuma ada digigit nyamuk gitu ya, nyamuk malaria. Ada 1 parasit yang masuk. Setelah 1 hari jadi 8. Setelah 2 hari menjadi 8 kali 8 parasit. Setelah N hari menjadi 8 kali 8 kali 8 sebanyak N harinya ya. Nah, kalau di tabel nilainya seperti ini. Ini menyatakan horizontal hari kesekian, ini jumlah parasit. Kita lihat nilainya awalnya lambat naiknya sedikit. 1 jadi 8, 256. Tapi begitu cukup banyak, naiknya cepat sekali ini. Dari sini langsung truk naik, dari sini apalagi naik truk sampai nggak kegambar mungkin ya. Nah, fungsi yang seperti ini nanti dinamakan fungsi eksponen, naiknya sangat cepat gitu. Kalau variabel bebasnya udah cukup besar. Nah, dari situ kita munculkan bentuk umum fungsi eksponen yang di depan waktu itu saya lewat. Ya. Saya lewat. Nah, bentar. Nah, bentuk umum fungsi eksponen adalah berbentuk seperti ini. Dengan ketentuan B-nya harus konstanta positif. Nggak boleh 0, nggak boleh negatif ya. Kenapa nggak boleh negatif? Karena kalau B-nya negatif, misalkan min 2 pangkat X. Nanti kalau X-nya setengah gimana? Jadi akar min 2 nggak ada. Jadi fungsi eksponen hanya didefinisikan untuk B-nya bilangan positif. Kalau N-nya bilangan bulat positif, ini udah jelas. B pangkat N adalah tinggal ini. Dihitung, dikalikan aja N kali. Untuk X-nya ini boleh berapa aja ya. X-nya sih nggak harus positif ya. X-nya negatif juga boleh. B-nya yang disyaratkan harus positif. Kalau X-nya 0, B pangkat 0, 1. Untuk X yang negatif, minus N, N-nya bilangan-bilangan bulat positif atau bilangan asli. B pangkat min N didefinisikan ini. Jelas itu ya. Pangkat negatif ke bawah aja. Untuk X bilangan rasional, ingat bilangan rasional tuh bulat dibagi bulat, tetapi penyebutnya nggak boleh 0. Ini kenapa Ki besar 0? Nggak usah ya. Oh ya, diambil Ki-nya besar 0 karena mau diakarkan. Nggak ada akar minus 7 gitu, nggak ada. Jadi kalau Ki-nya negatif, ya dikalikan min 1 aja. Ya P-nya juga dikalikan min 1. Jadi kalau rasional ini didefinisikan ini, P per Q. Udah kita kenal bilangan rasional gitu ya. Nah, bagaimana kalau X-nya bilangan irasional? Misalkan B pangkat akar 2. Nah, untuk irasional itu di matematik ada rumus bahwa bilangan irasional selalu bisa diaproksimasi didekati oleh bilangan rasional. Jadi untuk irasional dihitung sebagai berikut. Misalkan akar 3, X-nya akar 3 itu bilangan irasional. Akar 3 itu bisa ditunjukkan di antara ini nilainya. Nah, kalau sekarang 2 pangkat X, saya mau lihatnya 2 pangkat X, B-nya 2. 2 pangkat X, 2 pangkat akar 3, akan jatuh di antara ini. 2 pangkat ini dan 2 pangkat ini. Ini mau diaproksimasi lebih teliti lagi.
bisa ditunjukkan di antara ini. 2 pangkat akar 3 pasti terletak di antara ini dan ini. Dan seterusnya, akar 3-nya makin diaproksimasi. Ini bilangan rasional ya. Ini bisa dibuat per peran. 1732 per 1000. Ini 1733 per 1000. Akar 3 di antara bilangan itu. Maka 2 pangkat bilangan irasional ini akan terletak juga di antara 2 pangkat yang rasional ini. Gitu, terus diaproksimasi. Kita bisa membuatnya seteliti mungkin. Aproksimasinya. Nah, kalau dihitung dengan cukup teliti itu sekitar ini nilainya. Ya nggak penting dulu kalian cara ngitung ininya, mendapatkannya nanti aja belakangan. Saat ini nggak perlu. Nah, grafiknya, kalau grafiknya penting. Saya kembali ke GeoGebra biar kalian yakin kalau itu gambar udah jadi kan dari mana gitu ya. Ntar GeoGebra-nya kita loading dulu. Tunggu GeoGebra-nya jadi. Muter. Nah, oke, kita lihat. Saya akan demokan di sini aja. 2 pangkat. Sebentar dulu. Ini di sini contohnya pakai berapa ya? Saya mau mengikuti ini. Oh, oke. Kita lihat kalau 2 pangkat X gitu ya. Jangan keliru dengan X pangkat 2. X pangkat 2 mah polinom. Ini 2 pangkat X. Fungsi eksponensial. Tuh gambarnya seperti ini. Gitu ya. Cocok nggak slide saya? Cocok lah. 2 pangkat X. Kalau saya ambil yang lain. 3 pangkat X. Nah, untuk yang di sebelah kanan sumbu Y, dia lebih tinggi dari 2 pangkat X. Tapi kalau di sini dia malah lebih rendah gitu ya. Ini yang merah, lihat aja dari sini apa warnanya kalau keliru. Kalau saya gambar lagi yang lain, 10 pangkat X. Kalian bisa memperkirakan, oh ini udah keluar duluan. Yang di sini dia lebih cepat lagi tingginya. Artinya apa? Kalau saya ambil titik di sini, yang saya tunjuk kursor, 2 pangkat X lebih rendah dari 3 pangkat X, lebih rendah dari 10 pangkat X. Tapi yang di sini terbalik. Kalau di sini, ya. Oke, gitu. Kalau yang agak kecilan, 1,5 pangkat X. Nah, di sini lihat yang oranye lebih rendah dari yang hijau di kanan sumbu Y. Tapi di kiri sumbu Y malah lebih tinggi gitu ya. Jadi polanya seperti ini. Ini 1,5 pangkat X, 2 pangkat X, 3 pangkat X, 10 pangkat X. Kalau 1 pangkat X kan selalu 1 pangkat X. Nah, jadilah ini 1 pangkat X ini. Kalau yang ini lebih sedikit, 1,1 pangkat X. Mulai melengkung ke atas, tapi dia agak landai gitu ya. Yang di sininya lebih rendah dari yang ini 2 pangkat X ini 1,1 pangkat X. Di sini dia lebih tinggi malah dari yang 2 pangkat X. Nah gitu polanya ya, fungsi eksponen. Ada lagi, bagaimana sekarang kalau setengah pangkat X? Saya akan lari ke sini dulu. Dihapus dulu ini si Neng. Dihapus ya Neng ya. Erase canvas. Enak juga nulis pakai ini. Tadi kita udah tahu Y. Kurang tebal ya. Ini harusnya udah tebal. Oh ininya kurang gede kali. Oke.
Y sama dengan 2 pangkat X. Tadi udah tahu kan? Grafiknya kayak gitu. Kalau X 0, ini selalu melalui 0,1. Semua grafiknya melalui 0,1 ya. Jelas kalau X 0, kalau X 0, ya ini semua nilainya 1 kalau X 0. Nah, sekarang kalau Y 2 pangkat X, kalau sekarang saya mau mendapatkan Y sama dengan 1/2 pangkat X. Ini kan saya bisa tulis sebagai 1/2 pangkat X atau Y sama dengan 1/, salah, bukan ke sana maunya 2 pangkat min X itu kan kalau ke atas. Jadi kalau ini fx, ini bukan, salah. Kalau ini fx dan ini gx, maka saya punya hubungan gx itu sama dengan f apa? F min x, betul? Ini fx 2 pangkat x. F min x, kalau ini diganti min x, 2 pangkat min x, yaitu gx ini. Atau ini. Kan sama semua. Berarti gambar dari gx, caranya gimana? Mendapatkan gambar gx dari fx? Dicerminkan terhadap apa? Tumbuh Y. Cerminkan ini. Hasilnya yang ini. Kita gambar kalau pakai GeoGebra gampang ya. 1/2 pangkat X saya kurung ya. Kurung pangkat X. Nah, itulah yang warnanya kalau di enter ini. Nah, coba ini. Dia cerminan dari yang hijau. Yang hijau itu 2 pangkat X. Ini saya tutup dulu yang lain supaya kelihatan sebagai cerminannya. Tuh. Nah, ini 2 pangkat X. Ini 1/2 pangkat X. Kalau saya buka 10 pangkat X, 1/10 pangkat X berarti akan di sini. Ininya lebih rendah. Kurung 1/10 keluar dulu dari kurung topi pangkat X. Nah, itulah. Ya, warnanya hijau lagi. Kalau mau pilih yang lain warnanya, kasih warna merah gitu ya. Oke, jadi kalian sekarang udah harus dapat gambaran ini, gambar fungsi Y pangkat X. B pangkat X. Dengan berbaca nilai B. Kalau 1 pangkat X, B-nya 1, ini mendatar. Kalau lebih besar dari 1 seperti ini, B-nya 2 pangkat X, 3 pangkat X, 2,5 pangkat X, 1,1 pangkat X, kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau kurang dari 1,5 pangkat X, 1/3 pangkat X, seperti ini. Moga-moga nempel itu. Gitu ya. Kemudian sifat fungsi eksponensial ini yaitu seperti pangkat biasa aja. Kalau pangkat jumlah jadi kali. Kurang pembagian. B pangkat X dipangkatkan Y dikalikan pangkatnya. AB pangkat X bisa dipecah menjadi A pangkat X kali B pangkat X. Oke, kita nggak akan belajar bukti-buktinya ini. Ini semua bisa dibuktikan. Oke. Contoh kita lihat. Ini contoh ya, kalau di sini contoh ya, ini pasti contoh. Diberikan fungsi Y sama dengan 3 min 2 pangkat X. Tentukan DF, RF. Sebentar, DF, RF. Ini belum ya tadi? Coba. Ya belum. Coba.
Daerah definisinya apa ini? Halo? Bilangan real ya? Semua nilai X boleh kan? Tadi lihat grafiknya aja. Grafiknya mencakup semua bilangan real dari ke kanan terus sama ke kiri terus. Gitu ya. Ambil salah satu grafik misalnya yang hijau aja. Dari kiri terus sampai kanan terus. Daerah nilainya berapa? Lebih dari 0. Iya. Lebih besar dari 0 ya? Iya. Oke. Sekarang ke soal tadi. Ini. Daerah definisinya apa? Supaya bisa dihitung? Bilangan real. Daerah nilainya? Yang ini 2 pangkat X kan? Daerah nilainya, kalau ini sebut H itu ya. RH adalah apa tadi? Ini kan B pangkat X. 0, tak hingga ya. Hati-hati tak hingga nggak pernah masuk. Nolnya juga di sini nggak masuk. Kalau fungsi G sama dengan min 2 pangkat X, daerah nilainya apa? Minus dari yang atas kan? Min tak hingga sampai 0, betul? Iya. Diminusin aja ya. Kalau sekarang F itu kan sama dengan min 2 pangkat X ditambah 3 kan? Yang semula min 2 pangkat X tambah 3. Jadi ini kalau ditambah 3 menjadi paling kecil 3 ya. Paling kecil tetap min tak hingga, paling gede 3 gitu ya. Ini min tak hingga sampai 0 ditambah 3 ya, maksimumnya 3 tapi ke kirinya tetap min tak hingga. Oke, itu. Ini saya tulis ulang. Daerah nilai ini, maka daerah definisinya adalah ini. Udah dijelaskan barusan. Oke. Gambar tadi udah, gambarnya enggak, belum. Gambarnya. Menggambarnya saya berangkat dari 2 pangkat X ini. Diminuskan artinya dicerminkan ke sumbu X ya. Minus dari, kalau ini HX, 2 pangkat X, sekarang ini GX, saya namakan minus 2 pangkat X, minus dari H. Mana? Kabut. Ini H diminuskan, jadi cermin terhadap sumbu X. Kemudian ditambah 3, ini dinaikkan 3 satuan. Jadi yang ini min 1 di sini, jadi ditambah 3 jadi di 2. Oke, ini adalah grafiknya ya. Kesana dia asimtot ya. Ini asimtot dasar nih ke sumbu X. Oke. Nah, fungsi eksponensial ini sering disebut fungsi yang tumbuh paling cepat. Mengapa? Karena semua polinom akan kesusul sama dia. Maksudnya apa? Itu gini. Coba perhatikan ini, yang biru fungsi Y sama X kuadrat. Yang merah, Y sama 2 pangkat X, fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu kalau X cukup besar, dia akan menyusul fungsi yang polinom. Jadi polinom ada di bawahnya, kalah tinggi. Kalau X masih kecil-kecil mah nggak tentu. Tapi untuk X yang besar, polinom derajat pun berapapun akan disusul sama dia. Saya lihatkan lagi di sini supaya kelihatan lebih jelas. Coba ya. Ini kita tutup. Kita lihat 2 pangkat X sama fungsi X pangkat 10. Ini kalah nanti nih. 2 pangkat X sama ini polinom X pangkat 10. Ini masih ada. Nih, polinom X pangkat 10. Dia lebih tinggi dari yang hijau. Tapi suatu saat di sana di kanan nih akan disusul sama yang hijau. Coba kita lihat ya. Saya lihat.
ininya skalanya besar. Suatu saat akan disusul. Nggak tahu ini mampu nggak sahabat? Lihat, ini suatu saat yang hijau akan di atas yang merah. Wah, terlalu jauh tapi ya. Kecilin. Suatu saat ada potongan, kemudian yang hijau nyusul. Wah, susah. Skalanya terlalu kecil ya. Jangan pangkat 10 lah, pangkat 5 aja supaya kelihatan. Nah, pangkat 5. Ini juga masih jauh nih. Yang hijau masih di bawah yang merah ya. Tapi suatu saat akan disusul nih. Wah, nggak kelihatan deh. Susah. Belajar nggak sampai pangkat 5. Tapi kalian percaya aja bahwa 2 pangkat X sama X pangkat 5 suatu saat lebih gede 2 pangkat X. Kalau mau dihitung aja ya di X yang besar, kita bandingkan gini nilainya. Di berapa? 1000. 2 pangkat 1000 itu sekian. Tapi kalau X pangkat 5, 1000 X ya. 1000 pangkat 5. Tuh, angkanya cuma segini. Nih, polinom derajat 5 di 1000. Ini 2 pangkat X, 2 pangkat 1000. Jauh lebih gede. Artinya, kalau gambarnya ada di kanan sekali, fungsi eksponen itu akan lebih tinggi dari polinom derajat berapapun. Bahkan jangankan pangkat 5, kasihlah fungsi pangkat 10 yang tadi. Oh, nggak kelihatan gede mana nih. Oh, masih gede ini, lihat tuh. 1000 pangkat 10 dibandingin 2 pangkat 1000. Ini jauh lebih gede. Mau polinomnya derajat berapapun di sini, 1000 pangkat 1.000.000 pun suatu saat akan disusul sama ini. Gitu ya. Jadi itu kenapa fungsi eksponen dikatakan fungsi yang naiknya paling cepat. Karena polinom derajat berapapun akan kesusul sama dia. Gitu ya. Oke. Ya, ini potongannya nggak usah dulu. Kita angkat juga nggak bulat. Ini arti bahwa tumbuh paling cepat. Untuk nilai X yang besar, ini maksudnya, grafik 2 pangkat X berada jauh di atas grafik bukan X kuadrat aja, X pangkat berapapun akan kesusul sama dia. Oke, itu aja ya. Jadi ingat ini. Kenapa tadi cocok untuk malaria? Karena malaria itu kalau udah X-nya agak besar, kita lihat naik fungsinya cepat sekali. Ini contoh lain, penduduk dunia. Penduduk dunia. Populasi penduduk dunia sejak tahun 1900 ditabelkan seperti ini. Populasinya dalam satuan jutaan ya. Jadi ini tahun ke-0, tahun 1900, penduduk 1,65 miliar. Tahun 1910, sekian, dan seterusnya. Nah ini kalau ditabelkan nilainya, sumbu horizontalnya menyatakan waktu, sumbu vertikal menyatakan banyaknya populasi, dan titik T sama dengan 0 itu menyatakan tahun 1900. Gambarnya seperti ini, mirip dengan fungsi eksponen ya. Gitu, mirip dengan fungsi eksponen. Kenapa nggak polinom aja? Karena nanti kalau diterusin ini cenderung naiknya cepat sekali. Nanti kita akan sampai ke pemodelan jumlah penduduk. Dan ternyata eksponen dia. Nah ini kalau nanti kalian belajar yang namanya teknik regresi di statistik, ini bisa dihampiri oleh kurva. Dihampiri kurva, gambarnya didekati kurva merah. Bentuknya menjadi seperti ini. Kita nggak belajar regresinya, lewat aja. Contoh-contoh lain ini. Contoh lain. Atom strontium 90, simbolnya 90 Sr, mempunyai waktu paruh 25 tahun. Artinya apa waktu paruh? Bukan paruh burung ini.
Waktu paruh tuh jadi dia menjadi separuh dari beratnya setelah 25 tahun. Kenapa berkurang? Karena memancarkan zat radioaktif. Kalau memancarkan sesuatu, ya zatnya berkurang gitu ya. Menurut hukum kekekalan massa itu. Awalnya ada zatnya sebesar ini. Nah, kita akan merumuskan setelah T tahun berapa? Coba ya. Kita lihat. Tentukan massa M, massa si strontium 90 setiap saat. Nah, kita lihat, kita jajar aja dulu. Pada saat awal ada 24 mg. Kemudian setelah 25 tahun menjadi setengahnya. Sengaja nggak saya sederhanakan supaya kita secara induksi dapat rumus umumnya. Setelah 50 tahun menjadi setengah dari yang ini ya. Setengah dari 25 tahun sebelumnya. Jadi setengah dari yang setelah 25 tahun. Saya tuliskan begini. Setelah 75 tahun berarti setengah dari ini. Setengah pangkat 3. Setelah 100 tahun, setengah dari yang ini. Mau sampai kapan kita merumuskan ini? Dah sampai itu dulu. Dapatlah rumus umumnya. Kalau MT jadi berapa? Coba secara induksi kita bisa dapatkan. Menjadi apa? Semua ini bentuknya kali 24. Berarti sekian. Mana tadi teh? Oh, udah keluar duluan. Jangan keluar duluan harusnya. Nah, ini kita lihat rumus umumnya MT 1/sekian kali 24. Ininya apa? Kita lihat semua 2 pangkat. Jadi 1/, ini 2 pangkat berapa? Jangan dilihat di slide-nya, kita mikir dari sini. Kalau 25 ini 2 pangkat 1. 50 2 pangkat 2. 75 2 pangkat 3. 100 2 pangkat 4. Kalau T sembarang 2 pangkat berapa? T per 25. T kali 25. T per 25 ya. Nah, begitu. Secara induksi aja gampang melihat bentuk umum. Oke. Ini 2 pangkat T per 25. Atau kalau ini dikeataskan jadi minus ya gitu ya. T-nya saya keluarkan min T per 25 ini sebenarnya. Oke. Pertanyaan berikutnya, tentukan masanya setelah 40 tahun ya. Tinggal masukkan T-nya 40 di sini. Masukkan 40, dapat sekian. Kapan masanya tinggal 5 mg? Nah, saya mau gambar dulu ini untuk mendapatkannya. Ini baru kira-kira aja, kita belum masuk ke teori yang hitungan eksaknya. Saya mau gambar fungsi ini. 24 2 min 1/25 T. Min T per 25. Saya mau gambar di sini. Tutup aja ini, tutup aja atau ini saya ganti biar dibuka tapi saya ganti. Tadi apa? 24 dikali 2 pangkat minus T. Jangan di sini variabelnya X ya kalau yang di GeoGebra. Jadi saya ganti X per 25 gitu kan. Nah, ini gambarnya. Geser ininya dulu supaya kelihatan gambarnya pada gede. Ini gambar fungsinya. Dia memang menggambar dari negatif, tapi kita hanya perlu dari mulai sini. Wah, ini T-nya, waktu T-nya 0, ini 24.
Kemudian dengan berjalannya waktu, jumlah zat sekian. Tadi pertanyaannya, kapan tinggal 5 miligram? Ya, kita tinggal lihat dari gambar ini. Saya gambar segmen garis di sini. Klik ini, gambar segmen garis yang awalnya tinggal 5. Ini 20. Tanyanya tadi berapa? 5 ya, betul ya. 5, jadi saya 5 kira-kira di sini ya. 5. Nah, ini harus lurus, horizontal. Kira-kira aja ini. Tek. Jadi, ini, saya kenapa narik garis horizontal? Karena ingin menentukan kapan nilai atau jumlah zatnya sama dengan 5 ini. Tarik ke garis horizontal, dapat di sini. Ini, X-nya jatuh di situ tuh ya. Ya mungkin kurang akurat, dikira-kira saja. Ini 5-nya juga nggak pas, harusnya lebih rendah dikit ya. Nah, lebih rendah dikit. Kalau 5 kan ini 20. Salah, gimana ya pindahin titiknya? Ini nih, ke panah dulu, baru saya bisa pindahin. 5 mungkin lebih rendah ya, segitulah. 5. Oke. Ini di sini 10, ini 5 lah kira-kira. Nah, kapan waktunya? Waktunya ya ini kita lihat potongannya. Sekitar berapa? 60-an. Tergantung kita ngegambar grafiknya. Kalau saya gambar grafiknya seperti ini 5, ini sekitar berapa ya? Ini ini 100. Ya dikira-kira dari gambar ya. Sekitar 57 di sini. Gitu. Oke, jawabannya kalau gini bisa macam-macam orang. Di ujian tentunya nggak akan yang kira-kira seperti ini. Kecuali di sini dilabelin angka-angkanya. Oke, itu fungsi eksponensial juga. Ini eksponensial juga. Fungsi eksponensial yang bentuknya apa? Ini lihat, kita lihat. Ini menjadi 1/2 pangkat sekian gitu ya. Jadi fungsi eksponensial yang menurun seperti yang ini. Ini skalanya kegedean sih ya. Saya tutupin dulu. Seperti yang mirip yang ini. Ini kenapa sih? Kok lancip bener? Ini yang hijau deh, yang mana sih? Ya ini sekarang itu. Ini kenapa 0 terus ya? Harusnya nggak 0. Oh, akibat skalanya yang terlalu ini. Jadi grafiknya seperti itu, turun. Itu fungsi eksponensial juga ya. Oke, itu contoh-contoh. Nah, sekarang kita akan memunculkan nanti bilangan yang akan banyak kita pakai. Bilangan Euler, bacanya Euler, nama orang gitu ya. Kalau di Indonesia ya Euler aja gitu. Ini bilangan Euler. Coba kita perhatikan ini. Ini kalau di eksponensial banyak hal yang kita loncat dulu, langsung pakai gitu ya. Rumusnya baru muncul nanti di bab kedua atau ketiga. Jadi sementara dipakai dulu. Coba perhatikan grafik. Ini kehapus nih, ini harusnya Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X. Ini grafik 2 pangkat X. Yang ini grafik 3 pangkat X. 3 pangkat X berarti di sininya lebih tinggi, di sininya lebih rendah ya. Di sininya lebih rendah dari yang 2 pangkat X. Nah, kemudian saya bikin garis singgung. Nah, garis singgung juga definisinya nanti baru turunan. Tapi kita pakai dulu aja. Garis singgung di titik 0,1. Ini. Dibikin garis singgungnya di titik 0,1. Ini juga dibikin di 0,1. Nah, kalau dihitung, nih, sementara belum bisa ngitungnya kan sekarang.
ini diberikan aja. Kalau dihitung, kemiringan garis singgungnya ini adalah sebagai berikut. Yang 2 pangkat X, kemiringan garis singgungnya itu 0,7. Yang 3 pangkat X, 3 pangkat X kemiringannya pasti lebih besar, karena kalau digambar grafiknya, yang 3 pangkat X kan ada di sini. Di sini lebih rendah gitu ya. Jadi kemiringannya lebih curam. Nah, yang 3 pangkat X itu adalah 1,1. Saya mau bandingkan lagi pakai GeoGebra. Coba ya, ini tutup aja. Saya ganti ini 3 pangkat X udah ada. Satu lagi 2 pangkat X. Ini saya ganti lagi menjadi 2 pangkat X. Itu. Nah, kita lihat kemiringan garisnya. Saya gambar di yang 2 pangkat X. Mana ini segmen? Di yang 2 pangkat X, kira-kira kalau yang di 2 pangkat X sekian, garis singgung terhadap yang biru, yang hijau ini. Yang 3 pangkat X, kemiringannya lebih curam gitu ya. Terlalu curam gambarnya. Sebentar. Di 2 pangkat X sekian, yang oranye, tapi pasti lebih tinggi lah gitu ya, sedikit ya. Nggak pas saya ngegambar, mungkin lebih cocok. Nah, gitulah. Ini yang ditunjuk garis singgung terhadap yang warna oranye ini lebih curam daripada yang dari 2 pangkat X. Jadi nilainya, kemiringannya juga lebih besar. Ngitungnya nanti ini diberikan aja ya, itu akan dibahas kemudian cara ngitungnya. Nah, yang penting bukan itu, yang penting ini. Sekarang saya mau mencari, nah ya, saya mau mencari ini grafik Y sama dengan B pangkat X. Berapa B-nya itu? Ini mau dicari berapa B-nya. Supaya kemiringannya di sini 1. Kemiringan garis singgungnya. Nggak bisa ngegambar. Supaya kemiringannya di sini 1 kemiringannya. M-nya sama dengan 1. Kita lihat, kalau 2 pangkat X kemiringannya 0,7. Kalau 3 pangkat X kemiringannya di sini 1,1. Berarti ini B-nya harus di antara 2 dan 3, betul? 2 pangkat X kali 3 pangkat X 1,1. 2 pangkat X kemiringannya 0,7. Kalau pengen kemiringannya 1, pasti di antara 2 pangkat X dan 3 pangkat X. Ini B-nya. Nah, saya baca dasarnya. Jadi untuk nilai yang berbeda, kemiringannya juga berbeda. Nah, ini. Nilai B yang menyebabkan kemiringan ini di titik ini bernilai 1, ini, itu disebut bilangan Euler. Nulisnya Euler. Yang pasti bilangan Euler ini, jadi E itu konstanta ya, kayak 2, 3, tapi ini bilangan irasional nih, supaya kemiringannya 1. Nah, bilangan E ini pasti terletak antara 2 dan 3. Saat ini kita belum bisa menghitung berapa E-nya, hanya tahu di antara 2 pangkat X dan 3 pangkat X, jadi di antara 2 dan 3. Nah, kalau dihitung E sekian, nanti di belakang hitungnya. Tapi yang penting di halaman ini adalah apa itu bilangan E? Bilangan E itu yang menyebabkan Y sama dengan E pangkat X, kemiringannya di titik 0,1 itu kemiringannya 1. Ya. Waduh, rada pusing baru.
Nah, fungsinya itu disebut fungsi eksponen natural atau eksponen asli. Khusus kalau bilangan dasarnya itu pangkat X disebut fungsi eksponen asli. Kalau yang B pangkat X, kayak 2 pangkat X, 3 pangkat X, 1,5 pangkat X, setengah pangkat X, itu namanya fungsi eksponen umum. Yang khusus ini namanya fungsi eksponen asli. Yang kemiringannya di titik 0,1 itu kemiringannya 1. Oke. Coba tentukan DF dan RF dari fungsi ini. Kita lihat dulu. Saya crop aja ya. Enak nulisnya di di sini ya. Hapus dulu. Kemudian di paste. Aduh, kecil. Gedein lah. Ya, belum ahli makanya. Oke. Tentukan daerah defisit dan daerah nilai dari fungsi ini. Kita berangkatnya dari Y sama dengan E pangkat X dulu. Daerah definisinya apa? G gitu ya. Daerah definisi G kan sama dengan bilangan real gitu. Kalau sekarang H sama dengan E pangkat min X, ini jangan pakai Y lah, udah gitu aja. Daerah definisinya apa? Ini kan sama dengan G dari min X. Daerah definisi H juga bilangan real ya. Kalau nggak paham tolong dipotong saya, kalian nanya. Nah, kemudian dikali setengah fungsi L. Setengah E pangkat min X. Ini daerah definisi L apa? Masih bilangan real. Masih bilangan real. Setengah bilangan real, setengahnya ya bilangan real. Dikurangi 1. Oh, ini saya sebut Fx. F sama dengan setengah E min X kurangi 1. Jadi ini yang terakhir tadi dikurangi 1 masih bilangan real ya. Kalau lain kali langsung aja ini dari sini kita lihat bahwa berapapun X-nya ini bisa dihitung. Jadi bilangan real. Daerah nilainya berapa? E pangkat min X jatuh di berapa? Y-nya. E pangkat min X dulu. Paling kecil berapa? Paling gede berapa? Apa? Kecil. 0 sampai akhir. 0 sampai tak hingga ya. Ingatnya grafiknya tadi. Paling gampang grafiknya. E pangkat X itu seperti itu. E pangkat min X itu kan cerminan terhadap sumbu Y. Gitu. Jadi paling kecil Y-nya 0, paling besar tak hingga. Dikalikan setengah. Ya, kali bilangan positif tetap aja ini. Dikurang 1, semua ruas kurangi 1. Tak hingga dikurangi 1 ya tetap tak hingga. Jadi fungsi ini nilai Y-nya di antara min 1 sampai tak hingga. Jadi kita punya kesimpulan RF sama dengan min 1, min 1-nya nggak masuk, sorry, sampai tak hingga. Gitu ya. Nah, gambar grafiknya. Grafiknya kita lihat. Kita berangkat dari E pangkat X. Coba ya grafiknya. Kenapa saya geser-geser ke sana? Coba saya gambar dulu grafik sebentar. Menggambar grafiknya. Jangan pakai GeoGebra terus ya. Manual juga harus bisa. Grafiknya E pangkat X.
itu tadi seperti ini. Kemudian saya mau ganti jadi ini, E pangkat min X. Gitu ya. E pangkat min X tinggal dicerminkan ya terhadap sumbu Y. Ini cerminkan menjadi seperti itu. Ini Y sama dengan E pangkat min X. Dikalikan setengah, setiap tinggi yang hitam ini dikali setengah. Jadi kalau di sini tingginya jadi setengahnya, yang di sini jadi setengahnya, yang di sini jadi setengahnya, yang di sini jadi setengahnya. Ya kira-kira mirip bentuknya, tapi lebih rendah, setengah dari yang atasnya ya. Ini 1, di sini setengah. Itu adalah Y sama dengan setengah E min X. Ditambah, dikurang 1 ya tadi di atas. Coba. Terus dikurangi 1. Turunin 1, ganti lagi warna yang lain. Warna apa? Hijau. Jadi grafik yang biru ini turunkan 1 semua. Ini diturunkan 1 jadi min setengah. Turunkan 1 semua. Jadi grafiknya kira-kira ini. Gitu ya. Ini sumbunya, sumbu X-nya kalau diturunkan setengah jadi sumbu min 1. Gitu. Y sama dengan min 1. Nah, ini adalah target akhirnya. Oke, jadi itu harus bisa kalau itu ya, berangkat dari E pangkat X, digeser dan dikalikan gitu, harus bisa menggambarnya. Karena saya nggak usah nulis lagi ini, tinggal bilang setengah dari GX. Nah, ke atas. Mana setengah GX ini? Ya, tuh di bawahnya setengah dari yang merah, sama dengan grafik saya tadi. Mana? Ini, yang ini, yang ini E min X, ini setengahnya. Di tiap titik ini tingginya jadi setengahnya, gitu, setengahnya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kemudian yang terakhir dikurang 1 dari yang terakhir, berarti ini tadi namanya HX, jadi HX kurangi 1. Tuh, nah jadilah. Kemana lagi? Aclong-aclongan. Ini. Dari yang biru kurangi 1 semua. Garis asimtot datarnya ini yang ke sana, jadi ini. Tapi harus bisa ya tanpa GeoGebra juga ya. Jangan dilupakan E pangkat X. Ini grafiknya seperti ini. Nanti yang lain tinggal kombinasi dari ini. Begitu. Balik. Oh, ini tahapannya. Oke, kita istirahat dulu 5 menit. Sampai pukul 11.58. Istirahat dulu 5 menit. Oke, jadi jangan dilupakan gambar. Yang penting Y sama dengan E pangkat X. Kalau Y sama B pangkat X ya polanya mirip. Asal B-nya lebih besar dari 1, gitu ya. Hanya di atas atau di bawahnya. Kalau B-nya kurang dari 1, ditulis apa? Itu pencerminan terhadap sumbu Y nanti. Nah, sekarang kita akan membahas, loncat lagi ke fungsi inverse. Nah, tabel 1 di bawah ini memberikan data jumlah bakteri dalam sebuah percobaan. Datanya seperti ini. Setelah pada saat awal populasi bakterinya 100. Setelah 1 jam jadi sekian, setelah 2 jam dan seterusnya gitu ya.
Nah, jadi jumlah bakteri itu dinyatakan N sebagai fungsi T, tabel yang kiri. Fungsi dari T, T-nya sekian, jumlah bakterinya sekian. Nah, ahli biologi sering memerlukan data sebaliknya, yaitu dia pengen tahu dalam waktu berapa lama bakteri mencapai jumlah tertentu. Jadi ini dibalik. Jumlah bakterinya dulu di tabel, kemudian waktunya mau dihitung gitu ya. Contohnya, setelah berapa lama bakteri mencapai 445? Jadi dibalik ini. N-nya 445, oh setelah 4 jam gitu ya. Nah, jadi di sini ada balikannya. Kalau lihat tabel yang kiri, jumlah bakteri fungsi dari waktu. Ini jumlah bakteri fungsi dari waktu. Sekarang ingin dibalik. Berapa waktunya sehingga jumlah bakterinya sekian? Nah, untuk itu dimunculkan yang namanya fungsi inverse, membalik. N-nya dulu variabelnya, kemudian waktunya sebagai hasil fungsinya. Nah, simbolnya untuk fungsi inverse itu adalah F-1. Jadi bukan pangkat ini ya. Ini perjanjian seluruh dunia bahwa fungsi inverse simbolnya adalah F-1. Ini fungsi inverse dari fungsi F. Oke. Apakah fungsi inverse selalu terdefinisi? Coba kita lihat fungsi berikut. Misalkan ini fungsi F-nya. Memasangkan 4 dengan 10, 3 dengan 7, dan seterusnya. Fungsi F dari A ke B. Sekarang kalau fungsi inverse, maunya melihat dari B ke A. Nah, sekarang jadi balik. Yang ini dulu ya, gambar ini dulu. Yang ini jangan dilihat dulu. Jadi fungsi inverse dari 4, artinya ini 4 itu ada di B. Cari berapa X awalnya, yaitu 2. Nah, sekarang yang ini. Yang ini. Ini ada fungsi G. Ini G fungsi ya. 1 yang kiri, pasangan di kanannya 1 kan selalu tuh. Sekarang mau dibikin inverse-nya, nyari G-1 dari 4. Jadi ininya, kalau G-1 ini lihatnya yang kanannya. Ini, asalnya berapa? Gitu. Bisa 2, bisa titik 3, ada 2 buah titik. Nah, yang seperti ini jadinya kalau dilihat dari kanan ke kiri, bukan fungsi G inverse ini. G-1 bukan fungsi, karena satu nilai dapat pasangannya ke sini bisa 2. Oke, kalau yang ini tadi bisa ya. Setiap diambil yang kanan dapat pasangannya 1 di kiri. Yang ini curang. Ini kaum pria. Istrinya mana? Oh, ada 2. Asik sekali dia gitu ya. Nah, nggak boleh kalau fungsi inverse. Jadi syaratnya apa? Nah, syaratnya sebuah fungsi bisa dibikin inverse-nya kalau fungsi tersebut bersifat satu-satu. Apa artinya satu-satu? Yaitu kalau setiap X yang berbeda di sini, nilai Y-nya juga beda. Kalau di sini kan, ini X, ini Y. Ini X-nya beda, ya Y-nya masih beda. Tapi ini X yang lain lagi, Y-nya sama, tadi udah dipakai. Nah, ini nggak satu-satu fungsi kayak gini. Kalau satu-satu, 1X pasangannya 1Y, 1X, 1Y, dan tiap X yang berbeda, pasangannya harus beda juga. Jadi rumuskannya gini, bila nilai Y-nya sama, maka nilai X-nya harus sama asal-usulnya. Nggak boleh nilai Y-nya sama, kayak ini fx1 sama fx2, x1 dan x2-nya bisa beda. Nggak boleh, itu bukan satu-satu. Istilah lain untuk satu-satu itu dipakai di tutorial, itu namanya injektif ya. Fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Oke. Pada fungsi di atas, mana fungsi yang satu-satu? Udah jelaskan tadi ya.
Jadi udah tahu ini fungsi satu-satu, ini fungsi tidak satu-satu. Nah, bagaimana kita menguji sebuah fungsi satu-satu atau bukan? Itu menggunakan tes garis mendatar. Coba saya berikan beberapa aja di sini gambarannya. Dihapus dulu ya. Ini. Kalau saya, nah sumbunya kok hijau. Ya. Kalau saya punya grafik fungsi seperti ini misalkan. Nah, grafik seperti apakah dia fungsi satu-satu? Artinya setiap X yang berbeda, Y-nya beda. Ngelihatnya tinggal tarik garis horizontal di setiap bagian. Kalau hanya motongnya di satu titik, dia fungsi satu-satu. Tapi kalau motongnya bisa, ini motongnya di 3 titik nih. Dia nggak satu-satu. Kenapa? Karena ini, kalau saya tarik ini X1, ini X2, ini X3, itu kita lihat Fx1 sama dengan Fx2 sama dengan Fx3. Jadi Y-nya ini semua sama. Bukan satu-satu. Kalau satu-satu, X yang berbeda, Y-nya harus beda. Jadi caranya dengan ditarik garis horizontal di setiap bagian grafik. Kalau pernah motong 2 titik, bukan satu-satu. Ya. Oke. Kalau satu-satu harus motongnya semua hanya di satu titik kalau ditarik garis mendatar. Oke. Fungsi F punya inverse kalau dia fungsi satu-satu seperti aturan di sini tadi kan. Kalau satu-satu bisa balik. Setiap dipilih yang kanan dapat pasangannya satu ke kiri. Nah, kita lihat ini. Misalkan F fungsi dari A ke B fungsi satu-satu. Dengan daerah definisinya A, ini A, daerah definisi fungsi F, dan daerah nilainya B, daerah nilai dari fungsinya B, maka fungsi inverse, ini kan membalik nih, dari B ke A. Dan didefinisikan sebagai berikut. Kalau, bacanya yang ini dulu. Kalau Fx-nya sama dengan Y, maka terhadap fungsi inverse dibalik. Fungsi inverse dari Y sama dengan X. Kalau di sini dilihatnya gini, ini F, yang ini, dan ini ya, saya lihat. Di situ F3 sama dengan, ini enggak kenapa keluarnya gitu, F3 sama dengan 7. Kalau fungsi inverse itu, F inverse, simbolnya itu, dari 7 sama dengan 3, gitu ya. Jadi kalau ini X, ini Y, inverse, ininya Y, ini X. Gitu. Nah, dengan demikian dari aturan fungsi inverse, maka daerah definisi dari fungsi inverse itu dari B ke A aja. Daerah definisinya ini, yaitu daerah nilai dari F. Dan daerah nilai dari fungsi inverse itu ke sana, nih daerah nilainya sama dengan daerah definisi fungsi F semula. Oke. Sifat akibat ini tadi, kalau saya punya titik A, saya hitung menjadi FA itu ada di kanan, dibalikan lagi oleh fungsi inverse, ya balik jadi A lagi. Sebaliknya kalau punya titik B di kanan, dihitung oleh fungsi inverse, balik ke sini. Dihitung lagi oleh fungsi F, balik lagi ke titik B semula. Gitu ya, ini sifat fungsi inverse. Jadi kalau fungsi inverse dikomposisikan, titiknya ya balik lagi.
Kalau fungsi invers dikomposisikan dengan fungsi semula, ya. Kalau dikomposisikan dengan fungsi lain sih nggak jadi. Itu akan balik lagi. Oke, kita lihat contohnya. Fx x kuadrat. Fungsi satu-satu bukan? Syaratnya kalau punya invers harus fungsi satu-satu dulu. Fungsi injektif. Bukan, Pak. Bukan ya? Karena kalau grafiknya saya tarik garis horizontal, motongnya nggak selalu di satu titik. X pangkat 2 saya gambar dengan cepat. Ini kok ada E-nya belum kehapus. Oke. Kemudian diklik supaya ke gambar ini X kuadrat. Kita lihat kalau ini ditarik garis horizontal, kata di sini ini motong di 2 titik. Artinya X yang di sini dengan X yang di sini nilai Y-nya bersamaan. Bukan fungsi satu-satu, nggak punya invers. X pangkat 3 punya invers nggak? Pangkat 3 udah harus cepet. Punya Pak. Ada. Punya, Pak. Punya. Hah? Punya ya? Nah, oke. Ini? Punya juga. Punya ya. Ini kan tagline yang B dinaikkan aja 2 ke atas. Yang ini? Nggak tahu ya. Nanti kita tunjukkan. Oke, yang ini tadi nggak punya invers, yang ini punya invers, akan kita hitung. Ini mana jawabnya? Oh, nggak ada jawabnya, harus saya hitung. Jadi saya crop dulu. Kira di bawah ada jawabannya. Masuk ke sini. Ini saya hapus dulu semua. Ini kecil. Ini gara-gara zoom-nya saya mungkin salah atau gimana? Ya. Atau gambarnya aja yang digedein. Petot. Oke, kita lihat. Fx sama x pangkat 3. Saya nulisnya kalau mau nge-inverse, nulisnya gini. Y sama dengan x pangkat 3. Mau ditambahin fx boleh. Gitu ya. Nah, kemudian kalau mau mencari inverse-nya kan, y-nya nanti harus jadi variabelnya, x-nya fungsinya. Jadi kita berusaha menuliskan X sebagai fungsi Y. Dari sini saya ubah ditarik akar pangkat 3-nya. X sama dengan 3 akar Y. Nah, inilah fungsi inversnya. Jadi F-1 Y sama dengan 3 akar Y. Kalau di SMA, setahu saya dulu waktu saya SMA, ini sama gurunya suruh diubah menjadi gini. Ditukar gitu X sama Y-nya ya. Nggak tahu sekarang masih gitu nggak? Nah, sebenarnya nggak perlu ditukar-tukar. Kalau ditukar nanti Y sini dengan Y di sini, itu sesuatu yang beda. Nggak usah ditukar-tukar. Ini nggak usah nulis gini. Yang penting aturannya ini. Jadi fungsi inversnya, ya udah gini aja. Variabelnya terserah mau nulis F-1 W juga, W jangan depannya nama saya. P gitu boleh. Yang penting itu adalah aturan ngitungnya si fungsi inverse. Kalau diberikan titik bilangan T, yang ngitungnya ini fungsi inverse. Kalau diberikan Y, ya ini ngitungnya. Mau nulis gini boleh. Yang penting mah aturan ngitungnya ini. Kalau pakai X, hati-hati. X di sini dengan X yang semula beda ya. Gitu.
Jadi kalau ketemu fungsi inverse udah menyatakan X berapa Y, ya udah ini fungsi inverse-nya, variabelnya dinyatakan dalam Y. Memang kadang-kadang kita perlu juga menyatakannya dalam X, nanti kalau grafiknya mau digambar bersamaan dengan fungsi semula. Ya. Oke, yang C sendiri, yang D saya bahas. Yang D saya bahas. Kalau direkam enak, kalian bisa ngulang lagi meskipun dihapus. Kalau pakai papan tulis kan berabe. Kalau dihapus lagi hilang datanya. Saya mau memeriksa ini. Fx sama dengan X per 1 min X. Apakah ini fungsi 1, 1? Nah, tadi fungsi 1, 1 tuh ini. Fx1 sama dengan Fx2, maka apa? X1 harus sama dengan X2. Gitu ya, kalau fungsi 1, 1. Jadi, bila X1, X2 anggota domain F, itu kalau nilai Y-nya bersamaan, pasti titiknya harus sama, nggak boleh beda. Kalau boleh beda, nggak berlaku. Contoh kayak X kuadrat tadi, Fx sama dengan X kuadrat. Kalau saya punya X1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat, Fx1 sama Fx2, ini kan baca X1 dan X2 nggak harus sama. X1-nya bisa, jangan ini pakai angka aja biar jelas ya. Kalau sekarang saya punya titik Fx-nya sama dengan 4, nah di sini X1, X2-nya, X1-nya bisa 2, X2-nya bisa min 2. Gitu ya. Di sini Fx1 sama dengan Fx2. Yang satu nilainya Fx1-nya 2, yang satu X2-nya min 2. Nilai fungsinya sama-sama 4, tapi asal-usulnya bisa 2X berbeda. Nah, jadi untuk membuktikan dia fungsi 1, 1, kita lihat gini. Misal X1, X2 anggota DF dengan nilai Y-nya sama. Kita harus tunjukkan bahwa X1, X2-nya harus sama. Kalau X1, X2-nya bisa beda, bukan fungsi 1, 1. Ya, jadi kalau X1, X2-nya bisa beda, tapi nilai Y-nya sama, dia bukan 1, 1. Oke, saya berangkat dari sini. Saya akan tunjukkan X1 dan X2-nya haruslah sama kalau memang dia fungsi 1, 1. Fx1 itu kok bisa ke ini. Fx1 saya masukkan X1 per 1 min X1. X2 adalah X2 per 1 min X2, gitu. Saya kalikan ya. X1 min X1 X2 sama dengan X2 min X1 kali X2, gitu kan? Dikalikan silang aja karena persamaan biasa. Ini hilang ya. Nah, ketemu X1 sama dengan X2. Jadi kalau nilai Y-nya bersamaan, dua titik nilainya bersamaan, pasti titiknya harus sama. Berarti dia fungsi 1, 1. Ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Jadi untuk menentukan fungsi 1, 1, ambil yang Y 2 titik, yang nilai Y-nya sama. Kemudian kita olah, kita rumuskan, masukkan aja ke fungsi yang sama ini. Harus ditunjukkan ke bawahnya X1-nya sama dengan X2. Gitu ya. Kalau yang X kuadrat supaya yakin.
Kita mau periksa dia fungsi satu-satu atau bukan gitu ya. Ambil X1, X2 anggota DF. Berarti di sini dengan Fx1 sama dengan Fx2. Kita akan tunjukkan X1, X2-nya harus sama enggak? Kalau harus sama, ya satu-satu. Kalau bisa beda, bukan satu-satu. Fx1 sama Fx2, berarti X1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat. Kita lihat, kalau saya punya persamaan X1 kuadrat sama dengan 4, maka X1-nya sama dengan plus min akar 4, gitu kan? Nah, di sini sama. X1 sama dengan plus min akar X2. Bisa dua nilai kan? Jadi X1-nya bisa akar X2, X1-nya juga bisa akar min akar X2. Sebentar. Kok saya salah sih ngitungnya? Benar. Jadi kalau gini X1 sama dengan plus min akar X2 kuadrat ya. Betul ya? Kayak ini narik akar. Atau X1 sama dengan akar X kuadrat adalah di depan rasanya udah saya kasih ya. Akar X kuadrat itu sama dengan mutlak X. Plus min mutlak X. Nah, kita lihat. Artinya apa ini? X1-nya bisa sama dengan X2 kalau X2-nya positif. Atau X1-nya bisa minus dari X2 kalau X2-nya kecil 0 dari sini. Jadi ternyata X1 dan X2 nggak harus sama kalau nilai Y-nya sama. Jadi bukan fungsi satu-satu karena bisa dua nilai yang berbeda. Kalau hanya ini hasilnya kayak yang ini tadi dia fungsi satu-satu, tapi di sini bisa dua nilai. Oke. Balik. Sekarang tinggal menunjukkan fungsi inversnya ini. Tadi udah ditunjukkan fungsi satu-satu. Saya hapus. Bapak, berarti yang 1A itu bukan nggak punya inverse ya, Pak? Nggak punya. Ini tuh lucu ya. Kalau kita geraknya cepat, bulatannya jadi gede. Kalau pelan, dia kecil. Kalau cepat ngegedein tuh. Nah, mencari inversnya. Ya, mencari inversnya malah mungkin kalian udah mahir. Menunjukkan satu-satunya mungkin belum mahir. Kalau mencari inversnya, itu kita berusaha merumuskan X berapa Y. Jadi saya kalikan silang. Min XY sama dengan X. Yang ada X-nya saya satukan. X ditambah XY. Berusaha dikeluarkan X-nya. Jadi X sama dengan Y per 1 ditambah Y. Nah, inilah fungsi inversnya. Ini kita sebut sebagai F-1Y. Fungsi inversnya adalah F-1Y sama dengan yang dikotakin. Nggak usah ditukar variabelnya, udah gitu aja ya. Oke. Lanjut saya. Kalau nggak ada yang tanya, saya bablas saja terus. Bapak, tadi tuh maksudnya nggak usah diganti, jadi si itunya nggak usah diganti jadi X gitu. Aduh, cilaka. Rekamannya tadi di pause, belum dijalanin lagi. Sejak pause. Ada yang ngerekam nggak ya? Wah, rekamannya di pause nih sama saya. Hah? Ada yang rekam? Enggak, Pak. Ya, udah nanti ngambil lagi yang dari yang tahun lalu. Bapak biasanya merekam pakai aplikasi apa, Pak? Pakai Snackit. Ini tadi yang sebelum istirahat saya save dulu aja. Oke. Ya udah nanti saya isi, saya lanjutkan lagi rekamannya ya.
Iya, Pak. Nah, sebentar saya mulai lagi rekamannya. Sial, suka lupa. Bentar, pertanyaannya yang tadi nanti bentar. Tunggu rekamannya jadi. Jalan dulu. Bentar. Oke. Nah, silahkan yang mau tanya tadi. Yang tadi fungsi inversnya kan X sama dengan Y per Y tambah 1 ya Pak. Kalau salah itu Ya. Waktu dijadiin F inverse Y-nya nggak usah diganti variabel Y per 1 tambah Y-nya jadi X per 1 tambah X Pak. Nggak usah. Jadi nggak harus ditulis gini. Y sama dengan X per 1 tambah X. Kalau ditulis gini boleh. Jadi saya punya F-1X gitu ya. Ininya dalam variabel X. Mau ditulis dalam T juga boleh kalian. F-1 U gitu boleh. Yang penting aturannya ini. U per 1 ditambah U. Yang penting kalau ini nanti dikasih angka, ngitungnya gimana, itu aturannya. Gitu ya. Iya Pak. Kalau nggak diperlukan, jangan ditukar supaya kita masih bisa mengetahui bahwa X yang di sini dengan X semula itu sama, Y-nya juga sama. Tapi kadang-kadang perlu ditukar gini. Nanti kalau pada saatnya saya jelaskan ya. Yang perlu ditukar. Oke. Lanjut lagi. Aduh, udah 12.26. Coba contoh lagi. Fungsi F, fungsi 1, diketahui dengan nilai-nilai ini. Tentukan, dengan nilai ini. F-17 berapa? 3. 3, Pak. 3 gitu ya. Dengan gambar F-15, 1 ya. F-10, 8. Oke, udah gambar. Oh, ini yang tadi variabelnya nggak usah ditukar-tukar ya. Kalau mau, yang penting aturannya kalau dinyatakan F-1X, inverse pengen dalam X, ya ininya kalau dalam X, ininya X juga. Tapi nulis gini sama aja gitu ya. Kalau nggak diperlukan, udah biar aja inverse dalam Y variabelnya. Nah, bila fungsi F ditulis dalam variabel variabel X, ini Fx ini, inverse-nya saya biasanya nyatakan biar aja gini. F-1Y sama dengan nilainya X semula gitu. Jadi ininya dalam variabel Y biarkan. Bila mau fungsi inverse dalam X, fungsi semula malah saya bikin dalam Y. Udah ini nggak perlu. Ini jangan dilihat lah, nanti bingungin. Nah, grafiknya. Setelah grafiknya nanti saya berhenti. Sebenarnya setelah grafiknya apa sih? Wah, contoh berarti kuliahnya ketinggalan sedikit. Ya nggak apa-apa. Grafiknya. Habis grafik kita udahan. Grafik fungsi, misalkan F fungsi 1 harus 1 dulu ya, atau injektif. 1 injektif itu sama. Bukan 1 dikurangi 1. Sebenarnya kalau melengkap nulisnya gini 1 gitu ya. Daripada panjang nulis gitu, saya nulisnya 1 kurang 1 gitu. Buku juga ada yang pakai notasi gitu. Ini mendingan di control set lebih cepat. Kemudian inverse F-1. Variabelnya terserah. Mau ini dalam Y, mau dalam X, tergantung keperluan. Yang penting aturan ngitungnya gimana gitu ya. Nah, sekarang karena saya akan menggambar grafik dari fungsi F, ini X ya, ini Y, ini Fx, Y sama Fx, dan fungsi inverse-nya di grafik di koordinat yang sama, maka ini juga saya nyatakan dalam X supaya dua-duanya di variabel X.
Hati-hati jangan disamakan X ini dengan X ini belum tentu sama ya. Ini bahkan Y-nya dari si ini. Nah, kalau mau digambar bersamaan, dua-duanya ingin variabelnya X. Nah, gimana menggambarnya? Coba kita lihat. Bila FA sama dengan B, maka F-1B sama dengan A. Itu dari definisi fungsi inverse. Fungsinya udah satu-satu, jadi inverse-nya udah dijamin bisa. Dengan demikian, bila titik A, B pada grafik F, maka ini dari sini titik B, A di grafik fungsi inverse. Ini saya jelaskan di sini. Coba gambar lagi ya. Kalau ini titik A, ini titik B, titik bentar. Saya bikinnya supaya terlihat agak enak. A-nya di sini, B-nya agak rendah. Ini dulu. Iya ya, udahlah. Ini B-nya. Ini B-nya. Titik A, B. Sekarang saya punya FA sama dengan B, fungsi semula. Ini artinya apa? Artinya titik AB dilalui oleh grafik F. Jadi titik A, B itu dilalui atau pada dilalui grafik F. Nah, dari definisi fungsi inverse, F-1B sama dengan harus A. Ini artinya apa? Titik B, A dilalui oleh grafik F-1. Kalau ini kalau ini titik A, B, titik B, A itu yang mana? Bagaimana mendapatkan posisi titik B, A? Ada yang tahu nggak? Kalau ini ada titik misalkan 2,1, titik 1,2 mendapatkannya gimana? Titik 1,2 adalah titik-titik dengan cara titik ini diapakan? Masa yang cewek nggak bisa? Dicerminkan, Pak. Cewek kan bawa cermin terus. Dicerminkan terhadap apa? Dicerminkan terhadap garis Y dengan X. Gitu ya. Jadi itu tak lain dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bukan, Pak? Betul. Ini titik B, A. Itu dilalui grafik F-1. F-1-nya sama-sama variabelnya dalam X ya. Kalau di grafik yang sama. Kalau grafik F-nya seperti ini. Misalkan seperti ini grafiknya. Maka ini kita lihat, ini ada titik lain di grafik F ya. Katakan titik C, D. Berarti di grafik fungsi inverse posisinya D, C. D, C cerminkan lagi kan ya. Cerminkan ini D, C dicerminkan sana. Cermin, ini cermin. Jadi grafik fungsi inverse tak lain adalah pencerminan dari grafik fungsi F terhadap Y sama dengan X, itu cerminannya. Ya saya nggak pintar gambarnya. Ini cerminannya.
Begitu. Jadi untuk mendapatkan grafik fungsi inverse, tinggal dicerminkan dari fungsi semula. Kalau di dalam koordinat yang sama, maka fungsi inverse-nya dan fungsi f-nya dinyatakan dua-duanya dalam x ya. Jadi kalau saya punya misalkan awalnya fx sama dengan x pangkat 3, kita lihat inverse-nya kalau dinyatakan dalam y kan, ini kalau tadinya y, itu sama dengan 3 akar y. Kalau mau digambar di grafik yang sama, ya ini sama-sama variabel saya ganti x. Jadi y juga. Cuma y yang berlainan, ini y untuk yang x pangkat 3, ini y untuk 3 akar x. Gitu, dua-duanya dalam variabel x. Karena mau digambar di grafik yang sama, dan sumber horizontal sebagai variabelnya. Oke, itu udah harus jadi pemeliharaan ya, bahwa grafik fungsi inverse adalah grafik fungsi semula dicerminkan terhadap y sama dengan x. Oke. Oh, ini kesimpulan. Baik, hari ini saya sampai situ dulu karena sudah jam segini. Kuliahnya agak ketinggalan dikit kita. Gak apa-apa, nanti dikebut berikutnya. Nah, tadi rekamannya yang hilang nanti saya potong aja dari